Rencana Formula E di Jakarta berjalan tidak lancar. Beragam kritik dan dinamika kerap muncul. Teranyar, KPK sedang melidik apakah ada tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ajang balap mobil tersebut. Ini rangkuman bagaimana rencana Formula E ini berjalan sangat dramatis. Tanggal 13 Juli tahun 2019. Melalui akun Instagram @anisbaswedan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa Jakarta menjadi salah satu tuan rumah Formula E. Alhamdulillah, berhasil. Jakarta akan menjadi salah satu tuan rumah balap mobil bergengsi Formula E di pertengahan tahun 2020, ujar. Pengumuman ini disampaikan Anies sepulangnya melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Tanggal 21 Agustus tahun 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan surat kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ahmad Firdaus, untuk meminjam uang ke Bank DKI sebesar 180 miliar rupiah sebagai komitmen fee untuk kegiatan Formula E tahun-tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 20 juta pound. Pinjaman tersebut diklaim sudah lunas oleh Dispora. Tanggal 22 Agustus tahun 2019. KUA PPAS APBDP 2019 disetujui DPRD. Namun sebelum itu, muncul kritik keras lantaran pembahasan dianggap tergesa-gesa. Pada draft KUA PPAS APBD perubahan 2019 anggaran Formula E ada di Dinas Pariwisata sebesar 346 miliar rupiah. Kemudian dipindah ke Dispora menjadi 360 miliar rupiah. Terjadi selisih nilai karena ada kesalahan kalkulasi kurs. Tanggal 22 Agustus tahun 2019. Dispora bergegas mentransfer 180 miliar rupiah yang digunakan untuk pembayaran komitmen fee termin pertama musim penyelenggaraan 2019/2020. Sekitar November-Desember tahun 2019, Dispora mengusulkan anggaran kegiatan Formula E untuk kegiatan 2021 sebesar 22 juta pound atau sekitar 400 miliar rupiah jika kurs 1 pound 19.000 rupiah, di rencana APBD 2020. Namun kemudian, nilai usulan ini turun setelah sebelumnya Dispora mengusulkan pembiayaan komitmen fee untuk Formula E sekitar 1 triliun rupiah. Tanggal 14 Februari tahun 2020. PT Jakarta Propertindo, Jakpro, sebagai penanggung jawab acara Formula E mengumumkan lintasan Formula E dimulai dari depan Balai Kota dan berakhir di kawasan Monas. Rencana ini ditentang oleh Kementerian Sekretariat Negara karena kawasan Monas merupakan kawasan cagar budaya. Selama rentang tanggal 14 Februari hingga pertengahan Februari, uji coba pengaspalan mulai dilakukan. Tanggal 26 Februari tahun 2020, tim asistensi Komisi Pengarah Komrah kawasan Medan Merdeka mengambil sampel aspal untuk lintasan Formula E di Monas. Langkah ini dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut dampak pengaspalan di Cobblestone, cagar budaya nasional. Hasilnya masih ada sisa-sisa aspal menempel. Tanggal 9 Maret tahun 2020. Melalui surat pemberitahuan Gubernur dengan nomor 117-857.73 tertanggal tanggal 9 Maret tahun 2020, Formula E ditunda akibat pandemi COVID-19. Januari tahun 2021, Ketua DPRD meminta Formula E dibatalkan dan mendorong agar uang komitmen fee senilai 560 miliar rupiah yang telah dibayarkan ditarik kembali. Dorongan ini disebabkan tidak ada kepastian mengenai status Jakarta sebagai tuan rumah untuk Formula E. Tanggal 7 Oktober tahun 2021, nilai komitmen fee diumumkan turun dari 560 rupiah menjadi 360 miliar rupiah. Jakpro juga mencari lokasi lintasan pengganti kawasan Monas. Sekarang dalam kondisi ini bagaimana? Kita turunkan juga karena nggak mungkin terlaksana sesuai bisnis plan awal yang kita bikin, ucap Dirut Jakpro, Widi Amanesto. Tanggal 16 Oktober tahun 2021. Secara resmi Jakarta tercantum masuk sebagai tuan rumah Formula E pada tanggal 4 Juni tahun 2022. Hal ini dapat diakses melalui situs resmi Formula E. Awal November tahun 2021.
Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menelisik ada tidaknya indikasi kerugian negara atau tindak pidana korupsi dari rencana Formula E.